21 Gandapura, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Saya adalah mahasiswa PPKIG Universitas Muhammadiyah Surakarta, Angkatan 4 tahun 2021, Pendidikan Matematika. Ini adalah kartu ujian saya. Hari ini saya akan melakukan perekaman uji kinerja pada materi barisan dan deret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua siswa hebat. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini akan menjadi berkah dengan kita awali dengan berdoa. Hari ini hadir semua? Hadir. Nadia Mamidat kemana? Izin Kolomba. Bagaimana dengan kesiapan kalian belajar hari ini? Siap. Alhamdulillah. Ruangan kita apakah sudah bersih? Alhamdulillah, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Nah, untuk hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, saya ingatkan kembali dengan aturan kelas kita. Oke, yang pertama, apa aturan kelas kita belajar matematika hari ini? Ya, disiplin. Apalagi? Bertanggung jawab. Apalagi? Nah, sebelum kita belajar hari ini, saya akan mengecek dulu kesiapan belajar kalian dengan menggunakan aplikasi Mentimeter. Saya akan kirimkan linknya melalui grup WA. Silakan dicek grup WA-nya. Silakan dilihat, itu untuk aplikasi Mentimeter. Bagaimana perasaan kalian akan terlihat di sini. Itu menurut Susanto. Nah, ini semakin besar tulisan yang terlihat di papan yang hari ini, itu adalah semakin banyak yang memilih kata bahagianya hari ini. Nah, semakin besar berarti semakin ramai yang mengetik kata yang sama di aplikasi Mentimeter. Oke? Nah, untuk dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan pernah jauh dengan matematika. Sebagaimana yang kita lihat sekarang, itu Android sudah ada di mana-mana, betul tidak? Betul. Hari ini aja, siapa di sini yang belum memakai Android? Tidak. Sudah semua Android? Tidak. Salah satu contoh yang saya berikan itu matematika sangat dekat dengan kehidupan kita. Pernah nggak kalian memakai sandi pada HP kalian? Pernah. Itu salah satu contoh pemakaian matematika dalam kehidupan nyata, bahkan ada di tangan kalian hari ini. Nah, jadi jangan pernah merasa matematika itu tidak dibutuhkan. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan melihat materi pembelajaran tentang barisan aritmatika. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar tentang barisan aritmatika ini. Sudah. Ini kira-kira materinya yang dipakai di mana saja? Kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya kalender. Ada lagi? Penjual buah. Oke, ada lagi?
Ubin lantai. Ubin lantai. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penggunaan barisan aritmatika dalam kehidupan. Nah, kemudian segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita punya tujuan hidup. Belajar matematika hari ini kita juga punya tujuan. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, lihat di sini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini saya harapkan setelah pembelajaran ini dan setelah menyelesaikan LKPD, kalian mampu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pola barisan aritmatika dengan benar. Nah, untuk hari ini kita lihat dulu seberapa perlukah barisan aritmatika dalam kehidupan? Sangat perlu. Nah, ini salah satu contohnya yang tadi disebut sama si Zakia. Ada kalender yang menggunakan barisan aritmatika. Itu adalah contoh barisan aritmatika dalam kehidupan nyata. Di sini, apakah semua kalian punya kalender? Punya. Ini masih tahun 2021. Apakah sudah ada yang mulai mencari kalender 2022? Nah, sebegitu pentingnya kalender dalam kehidupan. Tanpa kita sadari, ini adalah contoh barisan aritmatika dengan beda pada setiap tanggal kalender itu adalah sama dan sampai akhir bulan bedanya tetap sama. Dan kemudian ubin lantai tadi katanya lagi. Nah, dalam menyusun ubin lantai berwarna, kalau ubinnya tidak berwarna itu tidak berlaku barisan aritmatika. Nah, kalau sudah berwarna maka dia penggunaan materi barisan dan dek. Oke, ada lagi. Nah, ini apa? Ya. Pertumbuhan dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 4, 4 jadi 6. Itu pembelahan amuba kalau pada pembelajaran biologi. Nah, kemudian, nah ini apa? Siswa menabung di bank. Kalian pernah menabung? Setiap bulan uang kalian dihitung dengan hitungan bunga di bank. Itu adalah aplikasi dari barisan dan dek. Kemudian apa ini? Stadion bola, lapangan di tengah, sedangkan penonton yang duduk mengelilinginya. Setiap baris penonton itu jumlahnya berbeda. Nah, disitulah muncul barisan aritmatika. Sadar nggak kalian? Tidak. Sebegitu dekat matematika dengan kita, tetapi kita jarang menyadari itu matematika. Oke, kemudian nah ini yang terakhir. Tadi ada yang katanya penjual buah. Di mana ya dipakai penjual buah matematikanya? Saat menyusun buah. Kalau yang ini buah jeruk, ketika dia susun di altaran penjualan buah, semakin banyak dia menyusun di halaman, di alas dasarnya, maka semakin banyak buah yang dapat dia susun. Dan yang terakhir, ini selalu kita lakukan. Kalian dengar isu? Ya, begitu ada satu isu yang kalian dengar, apakah kalian pendam sendiri? Tidak, kasih tahu dengan si ID. Dari mana dia tahu? Dari isu yang tersebar. Itu adalah contoh barisan aritmatika. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan mengerjakan contoh-contoh permasalahan barisan dan deret dalam matematika dalam kehidupan sehari. Yang kita kerjakan hari ini adalah kita akan mencari suatu permasalahan. Kemudian dari permasalahannya kita akan membentuk kelompok dan mengerjakan LKPD. Selanjutnya presentasi dan konfirmasi dari guru, dan terakhir kita menarik kesimpulan. Nah, saat mencari permasalahan, di situ pendidikan karakter yang diharapkan pada kalian adalah scientific critical thinking. Artinya kalian perlu berpikir kritis. Walau yang terlihat soalnya sederhana, tetapi pemikiran di dalamnya harus lebih kritis. Kemudian saat membentuk kelompok itu adanya gotong royong yang kalian laksanakan. Kemudian yang saat mengerjakan LKPD ada mengasosiasikan dan mengolah LKPD-nya. Dan yang terakhir saat mempresentasikan dan selama bekerja di dalam kelompok itu diharapkan sangat komunikasi kalian sesama anggota kelompok. Nah, yang terakhir adalah konfirmasi ke guru menggunakan pikiran
yang logis dan critical thinking. Oke. Nah, pekerjaan kita hari ini kita akan mengambil nilai. Yang pertama itu penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Oke. Sebelum masuk ke permasalahan yang kita maksud, saya akan mengetes dulu seberapa mampu kalian memahami barisan dan deret aritmatika dari sebuah permainan game Kahoot. Oke, kita akan masuk ke game Kahoot-nya. Silakan login ke Google, diketik kahoot.it dan silakan tunggu pinnya 5798997. Oke, silakan langsung bergabung. Nama asli ya. Ya. PIN 5798997. Sudah? Baru 10 yang masuk. Sudah? Soal pertama, pengertian barisan aritmatika. Oke, alhamdulillah 17-nya benar, tapi tetap muncul peringkat karena semakin cepat menjawab maka dia akan naik peringkat. Oke, next. Wow, Aidil. Pertahankan Aidil. Next, soal kedua. Suku pertama barisan aritmatika dilambangkan dengan silakan cepat. Oke. Wah, siapa yang tidak menjawab? Oke. Nah, kita cek lagi Aidil masih di peringkat pertama. Next, pertahankan Aidil. Soal ketiga. Oke, masih ada yang salah. Oke. Next, kita next. Siapakah yang dari pertama lagi? Aidil, kenapa turun? Lambat sedikit. Oke, next. Suku terakhir dari suatu barisan aritmatika dilambangkan dengan Oke. Next. Aidil. Lagi. Oke, Nazatul lagi ya. Oke, next. Masyita. Tolong naik ke peringkat 1. Rumus untuk mencari suku ketujuh. Apa ini, Ibu? Lele. HP-nya yang lele. Next. Masih ada yang salah. Belajar lagi. Angkat tu. Oke. Next. Barisan aritmatika. Apa beda barisan aritmatika dan geometri? Kau bisa lagi ke kan?
Oke? Nah, alhamdulillah benar semua, tapi kecepatan menjawabnya kita Oke, next. Soal ke-8. Banyak suku barisan aritmatika dilambangkan dengan alhamdulillah semuanya masih mengingat rumusnya. Masih tak tertahankan sudah soal 9. Deret aritmatika adalah jadinya udah siap mungkin ya. Alhamdulillah masih ada soal terakhir. Next. Oke, yang di juara ketiga adalah Amna. Oke, silakan Amna kita apresiasikan keberhasilan si Amna hari ini. Yang pertama, silakan yang punya nama 3 ini Amna sebagai juara ketiga, Nazatul Baria juara kedua, dan Masyita. Nah, saya apresiasikan keberhasilan kalian hari ini. Yang mana orangnya? Kelompok ini semua? Ya, mantap. Yang lain kenapa hari ini? Jaringan ya? Pada jaringan HP kan kang. Ini juara 1 untuk si Masyita. Nah, kemudian ini juara 2 untuk si Maria. Dan juara ketiga untuk si Bedatul Amna. Sesuatu. Oke. Nah, lihat keberhasilan kita hari ini artinya kemampuan kalian mengingat materi barisan dan deret itu sudah 91%, dan saya yakin mungkin nanti saat menyelesaikan LKPD insya Allah tidak ada bermasalah. Betul? Oke. Ayo kita kembali ke tugas kita. Trion bola kaki. Nah, apakah jumlah kursi yang disusun setiap baris itu sama? Beda. Iya, beda. Tentu tidak sama dia. Artinya susunan kursi setiap barisnya berbeda. Semakin ke belakang jumlah kursinya semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin banyak. Mengapa? Nah, disitulah letak aturan barisan dan deret. Oke, kasus kita hari ini. Di stadion permainan bola basket, kursi untuk penonton disusun berbaris ke belakang dengan ketentuan tertentu. Jika baris kursi kedua ke belakang 10 dan baris selanjutnya 2 kursi, dengan harga tiket yang 3 baris pertama itu sebagai VIP 15.000 dan barisan selanjutnya 8.000. Jumlah kursinya ada 13. Berapa total uang yang terkumpul? Oke, sudah ada permasalahan? Sudah. Oke, kita sudah dalam berkelompok. Kemudian mari kita menyelesaikan LKPD. Sudah paham permasalahannya? Sudah. Oke, nah berarti yang harus dikerjakan yang pertama memahami masalah, buat yang diketahui dan ditanya, dan hingga menentukan berapa biaya uang yang terkumpul. Oke, nah silakan dikerjakan. Yang tidak paham silakan tanyakan dengan saya, atau silakan gunakan buku atau HP kalian untuk mencari jawaban di internet agar mudah menyelesaikan LKPD-nya. Ultra speed.
what I wanted, and now I own it. Electrifying, you won't find me. Colder you, neon blue. I'll never be the same. No, I'm electrifying, you won't find me. I'm coming back to you. Only as a neon blue. I don't like the ending with me crying. The ending with you saying. The ending with me crying. Forget the ending with me crying. The ending with me crying. Forget the ending with me crying. Sudah selesai semua? Karena sudah menyelesaikan LKPD, maka kita akan mempresentasikan. Oke, silakan mana kelompok yang hari ini mau mempresentasikan langsung? Oke, silakan Syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Samera akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari masalah tersebut dapat diketahui beda sama dengan 2, U2 10, harga tiket untuk VIP 3 baris terdepan 15.000, harga normal 8.000. Yang ditanya, berapa total uang tiket jika 13 baris kursi tersebut? Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Jumlah uang tiket untuk VIP 450.000. Jumlah uang tiket untuk kursi normal 1.840.000. Jumlah keseluruhan 2.290.000. Oke, terima kasih atas presentasinya Syarifah dari kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zakia Ulfa dari kelompok 2 yang bertanya, jika semua tiket terjual habis tetapi penonton tidak datang, apakah uang yang terkumpul tetap sama? Ya, pertanyaan yang bagus. Katanya tiketnya sudah habis terjual. Kalau beli tiket untuk nonton biasa hari H masuk ke stadion atau sebelumnya? Sebelumnya. Karena tiket sudah dibeli sebelumnya, pas hari H mungkin nggak datang dengan alasan tertentu. Uangnya sudah bayar kemarin kan? Ya. Nah, kira-kira uang yang terkumpulnya kira-kira berkurang atau masih tetap sama? Sama, ya. Sama Zakia. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang lain? Yang lain ada? Sudah jelas, alhamdulillah. Oke, silakan ditutup Syarifah. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dari pertama kita tadi punya tujuan belajar hari ini, kita cek sekarang. Apakah semua LKPD yang kalian selesaikan sama dengan yang dipresentasikan oleh Syarifah dari kelompok 2? Sama. Ada yang berbeda? Nah, artinya tujuan pembelajaran kita hari ini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia
kegiatan belajar mengajar, maka di situ muncul pertanyaan baru. Seandainya metode pembelajaran seperti hari ini, apakah matematika itu sulit bagi kalian? Ya, alhamdulillah. Nah, berarti hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Terima kasih. Berarti yang terakhir tinggal kita menarik kesimpulan. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Pada saat Anda dalam IPA dapat menentukan banyaknya perangkat maksimal yang dapat diatur pada sebuah stadion sehingga memudahkan panitia menyediakan tiket masuk bagi penonton. Nah, berarti kesimpulan kita hari ini dengan adanya materi barisan dan deret aritmatika sehingga memudahkan panitia menyusun jumlah kursi dan jumlah penonton dan uang yang terkumpul untuk mengadakan suatu pertandingan. Oke? Untuk hari ini kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita. Hari ini saya minta hari ini apa komentar kalian terhadap metode pembelajaran matematika hari ini? Siapa mau berkomentar? Ya, silakan Daliana. Untuk metode pembelajaran hari ini dan seperti biasa kita sering menggunakan kegiatan berkelompok. Namun menurut saya ada baiknya tidak setiap pertemuan menggunakan metode berkelompok karena ada 1-2 orang kawan yang kurang berpartisipasi dalam mengerjakan tugas. Oke, nah berarti itu masih gotong royongnya, belum semua siswa mau melakukan gotong royong. Oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini kira-kira menyenangkan tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah. Oke. Dan untuk pertemuan ke depan jangan lupa kita akan membuat ulangan. Nah, karena dari pertama kita tadi memulai dengan berdoa untuk mendapat berkah ilmu matematika yang kita peroleh hari ini, dan di akhir pembelajaran mari kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita peroleh hari ini akan berkah dan bisa kita aplikasikan materi ini sampai dalam kehidupan kita nanti suatu saat. Untuk hari ini saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.